Bab 047, diberikan kesempatan. Banyak orang yang bilang, sesuatu yang hilang baru akan terasa dirindukan. Begitupun bagi Barata. Seberapa kasar dan menyebalkan Baginda, tetap mereka kakak dan adik. Kepergian Baginda menggoreskan luka lain. Keluarga masih berdiri di depan ruang jenazah, menunggu tubuh Baginda selesai dikafani karena memang mengeluarkan banyak darah. Bianca pasti menangis. Kini anak itu hanya bisa meronta-ronta dalam gendongan Barata. Di usia sekecil itu sudah menjadi yatim. Aneh, kamu yang tabah. Aku tahu sakit banget. Tapi, ini yang terbaik. Dengan begini dia gak akan nyakitin kamu dan Bianca lagi, nasihat Sasha. Sejahat apapun suami, tetap saja tak sanggup bagi seorang istri kehilangan untuk selamanya. Annelies duduk di lantai, memeluk lutut sambil menangis. Di luar sana santer berita tentang Baginda yang meninggal saat tengah berselingkuh dengan sang sekretaris. Tentu itu jadi aib terbesar bagi keluarga itu setelah kepergian nenek. Om, Papa suruh pulang, pinta Bianca meratap. Papa mau pulang sekarang, kok? Kita jemput Papa pulang, jawab Barata meski hanya tubuh Baginda saja yang akan tiba di rumah. Maaf, Pak, apa keluarga Nona Delia sudah hadir? Tanya petugas kamar jenazah. Jangan sebut nama pelakor itu. Wanita hina, dia bikin suamiku mati. Bentak Annelies sambil berdiri dan menunjuk petugas. Aneh, sabar. Ingat, jangan sampai kamu jadi bahan pembicaraan publik. Sudah cukup hal ini bikin kita malu, tegas bahasa. Lalu bagaimana, Pak? Petugas jenazah mencoba berunding dengan bahasa. Sekretaris saya sudah menghubungi pihak keluarga mendiang. Bisa dipercepat kepulangan adik saya, Pak. Pinta bahasa. Segera, Pak. Kami pastikan lebih dulu petinya aman karena darah terus keluar. Silakan tanda tangani berkas penyerahan jenazah di depan, Pak. Setelah beberapa prosedur yang rumit akibat kejadiannya yang mendadak, akhirnya Baginda bisa dibawa kembali. Keluarga memutuskan tidak melakukan autopsi terhadap tubuh korban, tapi tetap pemeriksaan kendaraan diperlukan. Lain dengan nenek, Baginda harus dimakamkan hari itu juga karena kondisi jasadnya. Banyak pelayat yang hadir meski harus meninggalkan rutinitas mereka secara mendadak. Karangan bunga berbaris dari depan gerbang kompleks pemakaman hingga hampir ke jalan raya. Barata tiba dengan Yami setelah menitipkan Koyu pada Bilala. Mereka harus menjaga Bianca karena Annelies begitu lemah hingga harus dipapah. Tak disangka belum resmi diceraikan sang suami, Annelies lebih dulu menjadi janda. Mas, kamu tega sama aku. Bahkan mati pun kamu milih sama wanita itu. Aku salah apa, Mas? Annelies memukuli nisan Baginda sambil meratap hingga bersujud lemas seakan sudah tak ada tenaga dalam tubuh dan jiwanya. Pemakaman Baginda baru selesai setelah azan asar. Barata sempatkan salat di musala terdekat. Setidaknya dia bisa mengadukan rasa kehilangan ini pada pemilik takdir. Mi, kebayang gak sih? Kalau aku meninggal nanti dalam keadaan terhina. Orang berbincang tentang perilakuku. Tapi, aku bersyukur. Sebelum itu terjadi aku diberi waktu untuk taubat, ucap Barata saat dia dan Yami berjalan menuju parkiran. Gak semua orang seberuntung kamu, Mas. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini dengan berbuat dosa yang sama, timpal Yami. Bianca kini bersama dengan ibunya. Mungkin dengan begitu anak itu bisa merasa tenang. Barata berbalik melihat barisan pemakaman di sana. Kalau aku meninggal nanti, entah aku akan isi tempat yang mana, ucapnya. Ditarik napas panjang kemudian dia kembali berjalan searah dengan pelayat lain. Mas, kalau mau nangis gak apa? Nangis boleh, tapi jangan meledak-ledak, saran Yami. Gak perlu. Toh, itu gak akan bikin kakakku balik lagi. Pulang ke rumah dan mandi, hati Barata tak merasa tenang. Dia pergi ke kantor dan masuk ke ruangan kakak keduanya itu. Sepi. Hanya tertumpuk beberapa berkas yang harusnya Baginda tanda tangani. Baginda, seberapa baiknya wanita itu sampai kamu begitu cinta? Andai kalau kamu tahu seberapa besar aku mencintai istrimu dulu, apa kamu bakalan jaga Annelies lebih baik? Kasian Bianca. Tahu rasanya ayahku gak ada setiap pembagian rapot.
Sakit, ucap Barata sambil duduk di kursi sang kakak. Lampu kantor itu padam. Setiap kali pikirannya dipenuhi kekalutan, Barata lebih senang diam dalam kegelapan meski tak sepenuhnya gelap. Ponsel bergetar. Barata kaget hingga membuka mata dan mencelat. Nama Yami muncul di sana. Mas, di mana? Kenapa gak pulang? Tanya Yami penasaran. Aku di kantor, Mi. Pengen sendirian aja, sambil dikit-dikit beresin barang Baginda. Siapa tahu ada aibnya yang ketinggalan di sini dan ketahuan tukang bersih-bersih, jawab Barata. Jangan pulang terlalu malam, Mas. Iya. Tenang aja. Annelies lagi ada di rumah bahasa. Jadi aku gak akan nemuin dia, kok. Iya. Aku tunggu. Setelah Yami menutup ponsel, cahaya layar ponsel itu menyorot ke arah kertas yang diselipkan di bawah telepon. Meski hanya secuil yang terlihat, mata Barata begitu jeli. Diangkat telepon, rupanya benda itu ditempel secara permanen. Tak hilang akal, Barata cungkil kertas itu dengan HVS. Selamat hari pertunangan, Delia. Moga langgeng sama calon kamu. Cepat nikah dan punya anak. Bos, Baginda. Barata membaca isi kertas itu yang ternyata kartu ucapan. Jelas alis Barata mengerut. Apa iya mereka selingkuh? Delia itu benar nama sekretaris Baginda. Kalau emang mereka mau nikah, ngapain Baginda ucapin selamat buat Delia? Tanggal di kertas itu pun baru kemarin. Ada hal yang ganjil. Barata membuka laci di meja Baginda. Ada album foto di mana Baginda berfoto dengan Bianca. Anehnya foto Annelies dicoret. Ada masalah apa sebenarnya di antara mereka? Annelies bersikukuh tentang hubungan Baginda dengan wanita lain. Namun, kartu ucapan itu seakan menepis anggapan Annelies. Apa cuman salah paham? Ngapain juga dia sampai koretin muka istrinya sendiri? Sayang tak ada petunjuk apapun. Barata menelpon pihak rumah sakit dan meminta kontak keluarga Delia. Setelah mendapatkan nomor itu, Barata lekas menghubungi. Apa ini ayahnya Delia, sekretaris direktur Kengan Elfam? Tanya Barata. Maaf, kami tidak tahu apa-apa. Jangan tanya macam-macam. Kami bahkan masih sedih. Tolong hargai kami. Omel orang di luar sana. Maaf, Pak. Saya Barata, adik kandung Baginda, bosnya Delia, ungkap Barata. Oh, kenapa? Mau terus nuduh anak saya perempuan gak baik? Dia dididik pinter salat dan ngaji, gimana kalian tega nuduh dia rusak rumah tangga orang? Reaksi pihak keluarga begitu keras. Barata tak tahu itu benar ayahnya Delia atau bukan. Hanya saja dia cukup yakin menghubungi orang yang benar. Saya berusaha untuk tabayun, Pak. Karena itu saya ingin tanya. Apa benar Delia sudah tunangan? Tanya Barata. Iya. Berapa kali saya bilang, dia mau nikah. Calonnya bahkan ada di sini. Harusnya dia jadi pengantin beberapa bulan lagi. Ya Allah, sudah saya kehilangan anak, dituduh juga macam-macam. Bab 048, Kartu Ucapan yang Terselip. Mi, aku mungkin pulang lebih malam. Jangan tunggu aku tidur aja, pinta Barata. Kenapa, Mas? Yami jelas cemas karena Barata bicara seperti sedang terburu-buru. Doain aku aja, Mi. Setelah itu dia menutup panggilan. Barata turun ke ruang keamanan. Pak, boleh lihat CCTV? Ada barangku yang hilang dan mau cari tahu siapa pelakunya, pinta Barata. Tentu, Pak, jawab security. Barata duduk depan layar. Ada 3 petugas di sana. Pria itu meneguk ludah. Pak, tadi kayaknya ada gas yang bocor. Soalnya bau di lorong lantai 12. Tolong cek sekalian. Baik, Pak, jawab 2 security lalu meninggalkan tempat sambil menghubungi petugas lainnya. Tinggal sisa 1 orang lagi, batin Barata. Pak, ambilin minum sebentar. Tenggorokan saya seret gara-gara hirup gas tadi. Buruan. Pokoknya air kemasan. Saya gak mau di gelas biasa, titah Barata. Yakin seluruh petugas tak ada di sana lagi, Barata menghapus rekaman kedatangan dan kepergiannya dari ruangan Baginda saat itu. Firasat membawanya pada keyakinan kalau ada hal yang tak wajar atas kematian sang kakak.
Untung rekaman itu terhapus sebelum security datang membawa sebotol air mineral. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Petugas tadi kembali duduk di layar monitor. Kayaknya gak ada yang aneh, Pak. Saya pulang dulu, ya. Pamit Barata. Mungkin akan memancing kecurigaan dengan menghapus rekaman itu. Hanya saja karena beberapa rekaman di lorong ruangan berbeda yang dihapus, orang akan mengira CCTV rusak dan kesulitan menerka kemana Barata saat itu. Pria itu memacu mobil menuju TKP. Sudah terpasang garis polisi di sana. Bahkan bangkai mobil belum diangkut karena polisi terlihat masih memeriksa TKP. Pak, saya keluarga korban, ungkap Barata. Ada apa, Pak? Mungkin saya bisa bantu, tawar seorang personel kepolisian yang ada di sana. Sudah ketemu alasan pastinya, Pak. Maaf, untuk kepentingan penyelidikan maka untuk saat ini tidak bisa diungkap. Kalau melihat mobilnya boleh. Kembali Barata memohon. Tapi di luar garis polisi, Pak. Selain penyelidik dilarang masuk. Barata tak bisa memaksa lebih jauh. Dia berdiri meski jaraknya ke mobil cukup jauh. Masih terlihat darah bercucuran di kursi depan. Yang menyetir kakak saya, kan? Tanya Barata. Benar, Pak. Dan korban kedua duduk di samping. Terlempar lumayan jauh hingga ke titik itu, tunjuk polisi. Benar-benar terdengar begitu mengerikan hingga Barata bergidik. Dan kakak saya masih di kursi kemudi. Hanya terhantam ke bahu jalan dan bagian sana, Anda bisa lihat remuk dan terlipat. Terbayang jika saat itu Baginda terhimpit besi mobil. Bahkan bagian pintu samping masuk ke dalam. Membayangkan saja Baginda sudah merasa ngilu. Barata berkacak pinggang. Dia berjongkok dan berharap bisa melihat bagian lain yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Ponsel dan barang lainnya aman, Pak. Semua sudah dibawa menjadi barang bukti. Saya mohon bantuannya untuk penyelidikan ini agar lebih transparan. Jujur sulit kehilangan keluarga sendiri, apalagi secara mendadak, pinta Barata. Tentu, Pak. Kami akan bekerja sedetail mungkin hingga kasusnya terungkap. Barata pamitan pada petugas polisi di sana. Dia kembali ke mobil petugas tol yang mengantarnya saat itu. Sudah, Pak. Sudah. Sedikitnya agak tenang lihat tempatnya. Abis di televisi lihat beritanya bikin sesek hati, jawab Barata. Sebisa mungkin dia harus bersikap seolah tak sedang menyelidiki. Barulah kini Barata pulang ke rumah. Pikirannya masih dipenuhi akan misteri. Apa bukan Delia selingkuhan Baginda? Terus siapa? Tiba di rumah, Barata pergi ke kamar Koyu karena yakin Yami pasti di sana. Benar saja, Yami tengah membaca Al-Quran di sofa karena Koyu sudah tidur. Udah pulang, Mas? Tanya Yami setelah mengakhiri bacaan Al-Quran. Barata mengangguk. Koyu gimana? Nanyain aku gak dia? Bisik Barata takut membangunkan putranya. Yami berdiri sambil memeluk Al-Quran. Dia ngerti kamu lagi sedih. Mandi dulu, terus makan. Aku bawain ke kamar. Barata jalan lebih dulu dan Yami mengikuti dari belakang. Pikiran Barata masih tersangkut entah di mana hingga tak sadar pintu kamar sudah di depan wajah. Pria itu mengadu dan mengusap kening. Sakit, keluhnya. Jelas Yami langsung mendekati dan bantu mengusap kening Barata. Kamu mikirin apa, Mas? Hati-hati. Yami buka pintu kamar dan menuntun suaminya untuk duduk di sisi tempat tidur. Dibawakan segelas air untuk Barata. Nanti aku cerita. Tapi, aku lapar, adu Barata. Yami lekas turun ke lantai bawah. Dia panaskan makanan di microwave karena tak ingin mengganggu pembantu yang sudah beristirahat. Terlihat di jam dinding menunjukkan tengah malam. Suamiku ngapain aja, sih? Pulang jam segini belum makan pula. Kasian dia. Dibawakan nasi dan lauknya ke kamar. Barata duduk di sofa dan Yami memperhatikan pria itu makan. Sedih boleh, jangan nahan lapar. Untung cuman kejeduk. Gimana kalau jatuh di tangga? Jangan ngedoain, protes Barata. Kalau makan jangan sambil ngomong. Yami malas balas mengomel. Kamu yang nanya juga. Sepiring nasi dan sambal goreng ati itu habis oleh Barata. Dia teguk segelas air hingga kosong. Aku gak tahu siapa sebenarnya yang lagi bohong. Masalahnya orang mati gak bisa diinterogasi.
Harusnya kemarin-kemarin aku tanya dulu Baginda. Yami Batu melepas jaket dan kemeja Barata dan memberikan pria itu piyama tidur. Emang kamu mau nanyain apa, Mas? Barata tunjukkan kartu ucapan pada Yami. Wanita selingkuhan itu mau nikah. Padahal tahu Baginda mau cerai. Aneh banget, jawab Yami. Menurut kamu aku harus gimana? Cari tahu, Mas. Ada baiknya kita meluruskan fitnah untuk orang yang udah gak ada. Kini Barata sudah berganti pakaian. Pria itu pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci tangan serta kaki. Sedang Yami menyimpan pakaian kotor Barata di dalam keranjang cucian. Tapi, masa Annelies bohong sama aku? Terdengar pintu kamar mandi tertutup dan menyusul Yami keluar dari walk-in closet. Apa untungnya dia nuduh suami selingkuh? Yang ada rugi, malah dia diceraikan. Apa mungkin ada yang adu domba? Orang yang gak suka mereka sama-sama misal. Yami mengeluarkan sedikit yang ada di pikirannya. Setuju. Artinya aku harus cari tahu itu. Walau aku sebenarnya dulu yang paling ingin begitu, canda Barata. Sekarang masih. Yami mendelik. Sekarang ada kamu. Aku mana berani melawan Ibunda Ratu. Bisa-bisa pabrik anak kita tutup berhari-hari. Mas, kakak kamu baru meninggal. Kamu udah bercanda aja. Daripada aku murung terus. Kayaknya burung di luar juga gak tega lihat orang ganteng sedih. Yami cubit saja suaminya itu. Dia lekas naik ke atas tempat tidur dan membuka kerudung. Barata mengikuti. Gimana kalau aku cuti buat selidiki masalah ini? Mas, sebaik-baiknya lelaki yang mau ikhtiar mencari nafkah karena itu kewajiban. Apalagi kamu sehat dan punya kerjaan. Yami harus melotot dulu baru Barata sadar. Tomorrow. Bab 049, Bahasa Menelepon. Pergantian pimpinan ini tentu menjadi perubahan besar di tahun ini setelah wafatnya Ratna Elias. Dan kini suka atau tidak, kita harus kembali melakukan pergantian pimpinan. Bahasa berdiri di atas podium. Masih tersirat duka di wajahnya. Baginda Elias adalah salah satu pimpinan terbaik di perusahaan ini. Kehilangan beliau bukan hanya pukulan besar bagi keluarga, tetapi juga Elfam Motors. Barata melirik satu persatu pimpinan di sana yang mungkin terlihat mencurigakan. Tak ada yang memperlihatkan ekspresi berbeda. Mereka pintar akting juga, batin Barata. Siap pula yang akan mendapatkan keuntungan dari masalah ini selain orang-orang yang ingin naik jabatan. Tentu saja Barata harus fokus pada orang-orang yang ada di jabatan bawah. Bisa saja itu general manager atau manajernya. Pada hari ini saya, CEO Elfam Motors resmi mengangkat Annelies Elias sebagai direktur keuangan baru. Tepukan tangan terdengar membahana dalam ruangan. Annelies naik ke atas panggung. Wanita itu terlihat elegan dengan pakaian kerja wanita berwarna hitam dan kemeja merah di dalamnya. Perusahaan yang dulu dia hendak tinggalkan karena tak sanggup melihat sang suami dengan wanita lain, kini mengangkat namanya. Tak ada lagi kecemburuan yang menahan Annelies. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Jujur dalam kebanggaan ini masih ada keterpurukan bagi saya pribadi. Tak mudah menjadi ibu dari seorang anak tanpa ayah. Namun, saya akan menjalani dengan baik jabatan yang mendiang suami saya tinggalkan. Seperti bagaimana dia memimpin, saya akan mencoba meniru dan lebih baik lagi. Pertemuan luar biasa perusahaan berakhir. Barata berjalan ke depan untuk memberikan selamat pada kakak iparnya. Kamu harus semangat, Anne. Aku yakin pasti ini jalan terbaik untuk kalian, ucap Barata. Makasih banyak, Barat. Aku gak akan lupain bantuan kamu selama ini. Annelies hendak memeluk Barata, tapi lelaki itu langsung menjaga jarak. Kenapa? Kita sekarang bukan mahram. Maaf, jawab Barata. Annelies tertawa. Ya Tuhan, kamu makin sini malah makin mengkhawatirkan. Aku gak tahu kapan aku mati. Itu saja udah lebih dari cukup untuk berubah lebih baik. Kayak aku dukung kamu, aku harap kamu juga. Barata melambaikan tangan. Dia langsung meninggalkan ruangan. Galuh mengikuti dari belakang. Apa Anda baik-baik saja, Pak? Sepertinya Galuh bisa melihat wajah kecemasan Barata. Ya begitulah, lagi banyak yang ingin aku pikirkan. Menurut Pak Galuh,
Apa seluruh orang di perusahaan ini saling mendukung? Barata berusaha meminta pendapat dari orang yang tentu sudah lama berkecimpung dalam hal ini. Tidak. Di satu sisi mungkin mereka harus bersinergi. Di sisi lain, mereka ingin mendapatkan hal yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Tentu Anda ingat alasan Anda dipaksa bekerja di sini, kan? Barata setuju dengan itu. Bahasa ingin mengelahkan Aryan dan sebaliknya. Alasan manusia gak pernah bahagia satu, Pak. Rasa tak pernah cukup atas apa yang diraih. Dan sumber rasa cukup itu adalah syukur. Anda benar banyak berubah. Tentu, aku harus jadi contoh untuk istri dan anakku. Barata memilih kembali dengan aktivitasnya. Dia memeriksa setiap pemasukan dan pengeluaran. Pak, menurutku ini aneh, komentar Barata. Bagaimana, Pak? Aku akan bawa ini semua. Tolong kopikan, pinta Barata. Itu adalah beberapa lembar kwitansi dan faktur pembelian atas dana kas perusahaan. Tentu, Galuh membawa lembaran itu ke ruang fotokopi di lantai yang sama. Pukul 8 malam, Barata baru selesai dengan semua pekerjaan. Tentu saja dia tak melupakan salat. Hanya satu yang dia lupa, makan. Perut Barata berbunyi. Saya pesankan makanan, Tuan. Tawar Galuh. Gak perlu, Pak. Aku lebih suka makanan yang Yami masak. Pria itu mengambil tas dan pamit keluar ruangan. Sedang Galuh menata berkas yang berserakan di meja. Sampai di mobil, Barata masih memeriksa berkas. Dia meminta sopir agar tak mengantar hari ini. Ada beberapa tempat yang harus Barata kunjungi. Kemana? Tanya Yami di sambungan telepon. Beli yang ada di daftar ini, Mi. Bisa kan? Pinta Barata. Oke. Apa saja itu? Di mana beli stapler? Yami menaikkan sebelah alis. Ya ampun, Mas. Kamu gak pernah sekolah apa? Masa beli gituan aja gak tahu? Kamu tahu sendiri aku sekolahnya cuman isi absen, jawab Barata santai seakan itu suatu kebanggaan. Ada di toko fotokopi. Jam segini mungkin udah tutup, harus pagi-pagi. Hampir semua barang di sana tak bisa Barata cek harganya malam ini. Hanya saja ada keset di supermarket yang harganya lebih murah sampai 10.000 dari nominal di kwitansi laporan. Andai dari satu barang 10.000, kalikan 100 biji, udah 1 juta. Wah, pintar sekali setir anggaran. Kenapa selama ini dibiarin aja? Barata bicara sendiri sepanjang lorong supermarket hingga beberapa orang yang tengah belanja mendatanginya. Kemarin, dia hanya menandatangani tanpa memeriksa hingga laporan itu lolos begitu saja. Siapa juga makhluk hidup yang ngelakuin ini? Pulang ke rumah Barata seperti biasa makan di dalam kamar sambil ditemani sang istri. Kebiasaan buruk memang makan di jam seperti ini. Mas, besok aku ke kantor aja kirim makanan, iya. Kamu suka lupa makan. Takutnya kamu kena mah, tawar Yami yang duduk bersila sambil menyangga dagu dengan sebelah tangan. Gak repot. Yami menggeleng dengan pasti. Repot kenapa? Aku di rumah gak ngapa-ngapain, cuman masak. Lagian Koyu kayaknya pengen jalan-jalan. Terakhir dia main cuman sebentar di luar. Oh iya, aku kangen banget sama dia. Belum sempat main bareng. Akhir pekan ini gimana kalau kita liburan ke pegunungan? Beneran, Yami terlihat begitu senang sampai memegang lengan Barata. Kalau bohong ngapain nawarin, Yang? Lagian aku butuh healing. Kepala rasanya berat, banyak mikir. Makanan di piring Barata telah habis. Malam itu dia tertidur pulas saking kelelahan beberapa hari belakangan. Untung saja Barata masih semangat untuk bangun subuh dan salat. Turun ke lantai bawah setelah berpakaian, Barata melihat barisan makanan terhidang di atas meja. Pria itu tersenyum. Wangi banget, puji Barata. Enak, Papa, timpal Koyu. Kamu sarapan duluin Papa, ya. Barata menekan pipi Koyu dengan jemari. Dia alihkan anak itu dalam gendongan. Anaknya Papa mau sekolah gak? Tawar Barata sambil mengusap pipi Koyu. Mau. Sekolah jauh gak? Koyu mendongak agar bisa menatap wajah Barata. Akhirnya pria itu membalikkan tubuh Koyu agar mereka berhadapan. Lumayan jauh. Tapi di sana Koyu banyak teman. Papa khawatir kalau Koyu main sendirian terus.
Yami baru selesai menata sarapan berupa roti, salad dan juga protein. Mas, makan dulu, ajak Yami. Oke, sekolah nanti beli tas, pensilnya, buku juga. Koyu mengabsen perlengkapan sekolah. Sekolah di TK itu main sambil belajar. Gak nulis dulu, ralat Barata. Napa? Kan Koyu mau nulis. Yami tersenyum. Dia melirik ponsel Barata di atas meja. Mas, tuan bahasa telepon. 갖고 윤 의원님 감사합니다. 고맙습니다. 제가 중랑천 쪽으로 안 내려가는 이유는